Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak semua? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minggu ini kita akan belajar materi tentang pentingnya bimbingan pranikah. Wah, pasti pada semangat semua nih ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, apa sih Bu bimbingan pranikah itu sebenarnya? Oke, ya. Bimbingan pranikah itu adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan, serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah. Pasangan yang ingin menikah harus memiliki yang kalian siapkan yaitu adalah kesiapan ilmu. Nah, untuk kesiapan ilmu ini sendiri ada 4 yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah mengatur emosi. Nah, untuk mengatur emosi ini, jika kalian sering berbicara dengan nada tinggi atau marah-marah lebih dari sekali dalam beberapa bulan, atau kalian sering sangat marah sehingga ucapan dan perilaku kalian menyakiti orang lain, mengatur emosi adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum berjanji sehidup semati. Untuk poin yang kedua adalah komunikasi. Berbicara dengan bijaksana, terutama menyangkut topik yang membuat kesal, dan juga belajar mendengarkan adalah hal yang penting dalam pernikahan. Mengatakan sesuatu tetapi dengan cara mengkritik, komplain, atau menyindir akan membawa banyak masalah dalam pernikahan. Sifat terlalu cuek, mengabaikan, bahkan tidak menganggap penting omongan pasangan juga sebaiknya tidak dibawa ke dalam pernikahan. Untuk yang poin ketiga adalah resolusi konflik. Setiap pasangan memiliki perbedaan. Pasangan yang sukses tahu bagaimana memulai dengan cara saya menjadi cara kami yang bisa diterima kedua belah pihak. Memiliki satu suara sangat penting, bahkan dalam perbedaan sederhana seperti memilih acara di TV atau yang sangat serius seperti akan tinggal di mana serta bagaimana mengatur uang. Poin yang terakhir adalah sikap positif. Setiap kali kalian berbagi senyuman, tertawa, mendengarkan lelucon yang dilontarkan pasangan, mengekspresikan rasa terima kasih, atau setuju dengan komentar pasangan, sebenarnya itu kalian sedang membangun sikap positif dalam hubungan. Makin sering kalian berdua saling mengembangkan sifat itu, makin kokohlah perkawinan kalian. Oke, yang berikutnya adalah kesiapan iman. Nah, pernikahan atau yang dalam syariat Islam disebut dengan istilah nikah adalah salah satu asas dan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Islam memandang bahwa suatu pernikahan bukan hanya merupakan jalan yang mulia untuk berumah tangga dan memiliki keturunan, tetapi juga merupakan pintu perkenalan antar suatu suku bangsa atau masyarakat yang satu dengan suku atau bangsa masyarakat yang lainnya. Berikutnya adalah kesiapan dari psikologis. Nah, pernikahan tidak hanya mempertemukan dua insan manusia, tetapi juga dua keluarga nih, sehingga akan ada banyak perbedaan di antara keduanya. Dalam perjalanan, dua orang yang berbeda ini akan menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu saling mengenal satu sama lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, kebiasaan dalam keluarga, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah kesiapan fisik. Untuk persiapan fisik, seorang calon mempelai yang akan menikah hendaknya telah siap fisik dan tubuhnya, dengan kata lain, ia telah mencapai akhir balik dan telah siap memenuhi tugasnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Sebelum melangsungkan pernikahan, sebaiknya periksa kesehatan tubuh terlebih dahulu, terutama yang menyangkut masalah reproduksi, karena salah satu tujuan pernikahan adalah nantinya pasangan akan memiliki keturunan.
Oleh sebab itu, jika ada masalah pada fisik dan organ tubuh yang berkaitan dengan hal tersebut, maka sebaiknya diatasi terlebih dahulu. Nah, berikutnya, kesehatan reproduksi. Untuk kesehatan reproduksi ini, keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Berikutnya adalah pemahaman kehidupan berkeluarga. Nah, di sini hidup berkeluarga, hidup yang dibentuk atas dasar cinta kasih yang terwujud dari sebuah panggilan yang berasal dari Tuhan untuk mempersatukan manusia, yakni antara pria dan wanita. Panggilan kasih inilah yang menjadi dasar terbentuknya suatu keluarga. Berikutnya adalah dampak perilaku seks bebas. Jika kalian sering melakukan seks bebas, berhati-hatilah sebab perilaku ini bisa menyebabkan penularan berbagai penyakit berbahaya. Seks bebas tanpa pengaman dapat meningkatkan risiko kalian terkena penyakit menular seksual. Ya, seperti contohnya adalah HIV, AIDS. Nah, itu kan bisa menular ke banyak orang. Oke. Dari materi yang saya sampaikan di sini, apakah kamu sedang merencanakan pernikahan? Apakah kamu sudah memikirkan semuanya matang-matang? Ingat, pernikahan bukanlah soal status, melainkan kamu akan menjalani hidup yang gak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Lika-liku pernikahan gak bisa ditebak. Jadi, apa kamu sudah yakin sepenuhnya? So, siapkah Anda? Nah, oke. Untuk challenge kalian atau kuis nanti, siapkanlah kertas ya, atau nanti bisa ditulis di kolom komentar kalian. Siapkah kalian untuk melaksanakan atau menuju ke jenjang pernikahan? Dan setelah itu, siapkan komentar apa alasannya. Semoga materi yang saya kasih ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.